Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya hari ini, hari Jumat, tanggal 13 bulan Rabiul Awal 1445. Sebagaimana kita sudah maklum, setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh kaum muslimin mengingat kembali akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah itu bukan terletak pada acara seremonialnya setiap tahun. Bukan semata-mata di situ mengadakan peringatan Maulid dan sebagainya, meskipun itu ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang sebenarnya adalah sejauh mana kita mengerti, memahami, menjiwai dan mengaplikasikan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah letak cinta itu sesungguhnya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan khutbah kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah tentang menteladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kelahiran Nabi, jauh sebelum Rasulullah lahir sudah diberitakan di dalam kitab-kitab suci umat terdahulu bahwa akan datang dan akan lahir Nabi akhir zaman. Baik itu di dalam kitab Taurat yang asli, di dalam kitab Injil yang asli, bahkan dalam kitab-kitab suci agama lainnya. Dan itu semua diberitakan oleh Allah, ma baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah
ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Surah As-Saff ayat yang ke-6. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi Nabi Isa itu khusus untuk orang Israel, tidak untuk orang lainnya. Kalau Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Itu bedanya. Jadi Nabi-Nabi terdahulu itu diutus untuk bangsanya ketika itu. Nah, termasuk Nabi Isa ini. Aku ini diutus untuk menjelaskan yang Allah telah turunkan sebelum aku, yaitu Taurat dan Injil. Nah, itu jadi Nabi Isa itu menjelaskan dan melanjutkan agama sebelumnya. Agama nabi-nabi sebelumnya termasuk dalam Taurat. Nah, kemudian juga Injil. Wa mubasyiran bi rasulin, dan aku membawa berita, membawa berita gembira dengan akan diutusnya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang nanti setelah aku tiada. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nah, bedanya apa Ahmad dengan Muhammad? Nah, di sini Ahmad itu nama nabi kita di alam ruh, di alam azali sana. Sebelum lahir sudah punya nama, namanya Ahmad. Begitu lahir ke muka bumi, kakeknya tentu atas bimbingan Allah memberikan nama kepada Rasulullah SAW dengan nama Muhammad. Lalu perbedaannya apa? Kalau Ahmad itu kepribadian Nabi yang senantiasa memuji Allah. Ahmadu, senantiasa memuji Allah. Tapi kalau Muhammad itu adalah sosok Nabi yang senantiasa dipuji manusia. Makanya Muhammad itu adalah maknanya itu manusia yang sangat terpuji. Itu. Jadi orang-orang Arab ketika itu bertanya-tanya, belum ada nama Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, kenapa engkau memberikan nama cucumu Muhammad? Karena bimbingan wahyu juga. Jadi Abdul Muthalib, bapaknya Nabi, ibunya Nabi itu agamanya ketika itu Hanafiyun. Ingat, bukan menyembah berhala. Hanafiyun. Pengikut Nabi Ibrahim yang asli. Tuh, jadi kalau ada mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi, kakek Nabi itu katanya kafir, wah dipertanyakan itu pernyataan itu. Hanafiyun. Tapi kalau pamannya Nabi, Abu Thalib, nah di sini masalahnya, karena Abu Thalib itu bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau sudah jadi Nabi, diajak masuk Islam, menolak, kafir. Tapi kalau Abdul Muthalib kan nggak ketemu Nabi, sudah meninggal. Nabi belum diangkat menjadi Nabi, mereka sudah meninggal. Ayah Nabi juga begitu, tidak ketemu Nabi ketika Nabi jadi Rasul. Ibu Nabi pun begitu, masih kecil Nabi, ibunya sudah meninggal. Dalam kandungan Nabi, ayah beliau meninggal. Jadi makanya jangan dikatakan kafir mereka itu. Mereka itu adalah Hanafiyun, pengikut ajaran Nabi Ibrahim, Hanifah Muslimah. Itu akidah itu. Nah, kemudian Rasulullah diberikan nama Muhammad, setelah dia manusia yang sangat terpuji. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menteladani beliau. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan bagi kalian semua. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Pertanyaannya,
apa yang harus kita teladani dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti insya Allah dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan menteladani beliau. Yang pertama, meneladani akhlak beliau. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Anasin qol kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling baik akhlaknya. Ini para sahabat menyatakan demikian. Mereka menyaksikan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik. Ketika itu orang-orang Arab jahiliyah akhlak sangat buruk, tapi sejak kecil sampai beliau meninggal akhlaknya paling baik. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi. Disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada memiliki akhlak yang azim, yang agung, yang mulia. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat, wahai ummul mukminin, akhlak Nabi itu sebetulnya bagaimana sih? Kan engkau istrinya. Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Kenapa dikatakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu berada dalam dirinya. Beliau hafal, mengerti ilmunya yang telah lalu, yang sedang sekarang, dan yang akan datang. Semuanya ada pada Nabi. Dan itulah yang diakhlakkan, yang ditampakkan dalam perilaku sehari-hari. Makanya Nabi itu akhlaknya sangat mulia, sebab akhlak Nabi ada Al-Quranul Karim. Pantas kalau beliau dijadikan teladan, dijadikan contoh. Kenapa? Memang beliaulah memiliki semuanya. Nah, kita lihat di antara akhlak Nabi yang harus kita contoh. Pertama, Nabi itu tidak pernah membentak dan tidak pernah mencela. Tidak pernah Nabi itu membentak istrinya, membentak anak-anaknya, membentak sahabat-sahabatnya, tidak pernah. Bahkan membentak musuhnya pun tidak pernah. Dan tidak pernah mencela, apalagi mencela makanan, tidak pernah. Nah, oleh karena itu kalau kita makan, biasanya nggak enak makanan, jangan dibilang, nggak enak sih ini, apa sih? Nggak boleh. Kita makan, tidak enak, keasinan, udah kita taruh. Kenapa nggak dimakan? Kebetulan saya nggak cocok. Begitu aja bilangnya. Kebetulan saya masih senang, masih kenyang. Kebetulan saya tidak dulu. Jangan dicela itu makanan. Tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah mencela. Tapi memuji boleh. Masya Allah, alhamdulillah, enak sekali ini makanan. Boleh dipuji. Tapi mencela tidak boleh. Kalau kita tidak suka, bilang saja saya tidak dulu. Dengan baik-baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila berbicara, beliau itu berbicara dengan sahabat, beliau selalu menanggapi dan menatapkan wajahnya kepada lawan bicaranya. Itulah hal Nabi. Tidak pernah berpaling begini. Tapi kita di akhir zaman berkumpul 4 orang. Orang sedang ngomong sama kita, kita sibuk dengan WA kita, tak berakhlak. Ini zaman sekarang. Ngobrol tapi pakai HP. Kalau mencontoh Nabi, ketika kita berhadapan sama kawan kita, tutup HP, ngobrol. Kalaupun ada penting, maaf, saya permisi dulu, ada yang saya harus bicarakan ini. Minggir kita. Itu adab. Yang sekarang ini udah nggak ada itu. Bah, jarang. Di rumah aja bapak sama anak sama mama aja tuh semuanya masing-masing sibuk. Padahal kadang-kadang manggil dari ruang tamu ke ruang kamar pakai telepon. Kenapa nggak langsung tatap muka ngomong? Inilah akhir zaman. Udah dekat Dajjal itu keluar, kata Nabi. Tidak lagi mengikuti akhlak Nabi. Ayo kita rubah. Kalau kita berbicara sama lawan bicara kita, matikan itu HP, tutup. Ngobrol kita.
pahalanya besar. Kenapa? Mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun komen-komen di WA. Sebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, mendingan no comment, diam. Begitu pun di WA, jari-jari kita ini wakil dari lisan kita. Kalau kira-kira WA itu kita baca, udah lewatkan saja. Bila perlu bersihkan dari chat. Nggak usah komen yang macam-macam, nggak usah. Merusak hati, merusak pikiran. Berkatalah yang baik, berilah informasi yang baik, postinglah yang positif, materi-materi dakwah dan sebagainya. Begitu akhlak Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Justru Nabi membalas dengan perbuatan baik. Masyhur ada satu kisah. Ketika Nabi keluar mau ke pasar, ada orang yang tinggal di atas loteng sana, selalu meludahi Nabi dari atas. Nabi lihat, ya sudah, nggak apa-apa Nabi, biasa saja, nggak berubah wajahnya pun, senyum. Besok keluar, begitu lagi. Berhari-hari keluar, selalu diludahi. Tapi satu ketika Nabi lewat Nabi, kok tidak ada yang meludah, kemana orang itu? Besok lewat lagi, tidak ada yang meludah juga. Sampai 3 hari Nabi penasaran. Ditanya sama orang, Tuan yang di atas sana itu kemana dia? Oh, dia sudah sakit 3 hari ini ya Muhammad. Dia sakit? Iya. Oh iya dah, pulang Nabi. Nabi bawa buah-buahan, di antaranya kurma. Diketuk itu pintu. Permisi, karena belum muslim di dalam. Siapa di luar? Muhammad bin Abdullah yang Rasulullah itu benar. Begitu dengar nama Muhammad di luar itu, dia gemetar, ini orang ini. Gemetar, sembuh seketika sakitnya. Boleh saya masuk? Oh, silakan Tuan. Enggak dikunci pintunya. Masuk. Begitu masuk makin gemetar dia. Kenapa Tuan sakit? Tidak, saya sudah sembuh. Tapi kenapa gemetar? Saya takut sama Tuhan. Karena selama ini Tuhanlah yang saya ludahi. Tapi kenapa Tuhan datang ke rumah saya pakai bawa makanan lagi? Ya, apa salahnya saya datang mengunjungi Anda? Kabarnya Anda sakit. Makanya saya datang kemari mau mendoakan Anda supaya cepat sembuh. Jadi boleh kita mendoakan orang non-muslim supaya sembuh, boleh. Mendoakan cepat sembuh, dapat hidayah. Apa kata orang ini? Muhammad, belum ada saudaraku yang datang menjenguk aku. Tapi engkau sudah datang duluan, membawa hadiah kepadaku, mendoakan aku. Saksikan Muhammad. Mulai sekarang aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Gara-gara apa? Akhlak Nabi yang mulia. Kalau kita diludahin orang, wah jangan coba-coba. Kentang sepikul kita bilang itu pantun keluar. Kita. Tapi bisa kita mencontoh, bisa. Itulah mulianya akhlak Nabi. Kalau kita contoh itu, surga bagiannya. Ada lagi satu riwayat. Menjelang bulan-bulan Nabi itu wafat. 1 bulan, 2 bulan menjelang wafat. Di Madinah ini. Ada satu amalan yang Nabi kerjakan. Yaitu Rasulullah ini selalu datang ke pinggiran kota Madinah. Membawa makanan. Di sana ada seorang Yahudi, agamanya Yahudi, bukan Muslim, tua, buta, peminta-minta. Nabi datang, permisi Bapak, karena bukan Muslim. Ya, siapa Tuan? Saya salah satu penduduk kota Madinah ini. Boleh saya duduk di dekat Tuan? Oh silakan. Nah, begini Tuan, kebetulan saya ini bawa makanan. Tuan sudah makan? Belum Tuan. Boleh saya suapi? Kalau tidak keberatan, disuapin. Nah, disuapin. Setelah disuapin, kenyang. Bagaimana Bapak? Sudah kenyang?
Ya sudah sekenyang saya. Kalau begitu saya permisi pulang. Kok buru-buru? Ya ada keperluan lain pulang. Besok Nabi datang lagi. Permisi Pak. Oh iya Tuhan, yang kemarin ya iya. Terus mau apa lagi nih? Bawa makanan lagi. Waduh, boleh, disuapin lagi, ngobrol lagi. Sampai 3 hari, kata orang tua ini, dengar-dengar di Madinah ini katanya ada Nabi ya, namanya Muhammad. Tapi saya nggak yakin itu. Kalaupun ada Muhammad itu, Tuhan ini lebih pantas yang dijuluki Nabi itu. Tapi Nabi Muhammad nggak ngaku dia Nabi di situ, nggak menyebut nama. Itu kan kabar saja Tuhan. Ya, nanti Tuhan sampai kepada Tuhan berita itu. Terus disuapin, pulang. Nah nggak berapa lama Nabi pun wafatlah di Madinah. Setelah selesai wafat, ya dimakamkan dan semuanya. 1 pekan kemudian, Abu Bakar Siddiq menemui putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Abu Bakar bertanya, wahai anakku, ya ayah, Rasulullah sudah tiada di hadapan kita. Dan aku sebagai sahabatnya, aku ingin mencontoh semua perbuatan Rasulullah SAW semampuku. Menurutmu, wahai anakku, engkau kan istri Nabi, engkau pasti tahu dong akhlaknya Nabi. Apakah ada nak perbuatan Nabi yang baik itu yang belum pernah ayah contoh? Satu aja. Apa kata Aisyah? Ada ayah. Abu Bakar langsung terperanjat dia. Apa ada ya? Ada ya. Apa itu nak? Boleh dikasih tahu sama saya? Boleh ya. 3 pekan atau 1 bulan sebelum meninggal, suamiku itu selalu memberi makan orang Yahudi buta di pinggiran kota Madinah. Termakin tertarik ini Abu Bakar. Ditanya lah bagaimana ceritanya. Kalau begitu nak, biar ayah ke sana nak ya. Ayah bawakan makanan. Silakan ayah, dibawa makanan, datangin cari ketemu dengan orang tua itu. Permisi Bapak. Oh iya, Tuhan siapa? Saya salah seorang penduduk kota Madinah. Begitu bahasanya. Tuhan ini mulai dia dikirai yang selama ini datang. Tuhan sudah makan? Belum. Boleh saya suapin? Oh boleh disuapin. Setelah disuapin, ini kayaknya yang tidak biasa ya. Oh yang biasa ini. Oh tidak. Sekali lagi, ini bukan. Kenapa? Pertama, makanannya tidak enak seperti yang biasa. Yang kedua, wangi badannya beda sama yang biasa. Yang ketiga, tutur katanya tidak lembut sama yang biasa. Tuhan pasti bukan yang biasa. Terus kata orang tua ini, kabarnya di Madinah ini ada Nabi baru namanya Muhammad. Saya yakin kalau yang paling pantas jadi Nabi itu adalah orang yang selama ini selalu menyuapin saya. Apa kata Umar? Betul Tuan, yang selama ini nyuapin Tuan sudah tidak ada. Makanya saya datang kemari menggantikan dia. Oh pantas kalau begitu, Anda itu bukan yang biasa itu. Yang biasa itu kemana? Sudah meninggal. Terus, supaya Tuan tahu, yang biasa menyuapin Tuan itu, itulah Nabi Muhammad SAW. Menangis nih orang tua ini. Ya Allah, kenapa waktu itu aku tidak sadar? Aku tidak tahu ya Allah. Aku tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat depan dia. Mulai sekarang aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam itu orang. Kenapa? Akhlak Nabi yang mulia. Enggak cukup waktu kita menceritakan tentang kemuliaan Nabi ini. Enggak cukup. Luar biasa akhlaknya. Apakah bisa kita contoh? Bisa. Berapa persen? Yang gak usah banyak-banyak lah. 0,5% udah bagus. Yang Allah lihat bukan hasilnya, tapi kemauan kita mencontoh Nabi. Makanya disebutkan dalam hadis nanti di akhirat, timbangan yang paling berat adalah timbangan akhlakul karimah. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada timbangan yang paling berat pada hari kiamat terhadap orang mukmin kecuali adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Banyak ibadah salat kita, haji kita tiap tahun, umrah tiap Ramadan, tapi kalau nggak berakhlak, nggak ada nilai sisi Allah. Di akhir zaman ini kan banyak orang nggak berakhlak sesama muslim. Mentang-mentang dia menganggap dirinya paling sunnah, orang lain dituduhnya langsung bid'ah terang-terangan, sesat terang-terangan, tak berakhlak namanya. Na'udzubillah min dzalik.
Berakhlaklah kita. Beda pemahaman, beda pengamalan. Untuk kalian amal kalian, untuk kami amal kali. Yang paling benar siapa? Nanti di akhirat ada pengadilan Allah. Allah mengetahui siapa yang paling benar. Berakhlak kita. Ini harus kita jaga. Karena itu yang paling berat timbangan di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi juga, bahwa orang yang berada pada ring 1 di majelis Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apa kata Nabi? Wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat majelisnya dengan aku nanti pada hari kiamat, ahasinakum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian semua. Nah, kalau mau kita bersama-sama Nabi, bersama-sama di majelis Nabi dekat nanti, perbaiki akhlak kita. Ada 4 amalan itu. Yang pertama, orang yang paling bagus akhlaknya. Yang kedua, orang yang selalu menyantuni anak yatim. Seperti ini. Yang ketiga, orang yang banyak sholat sunnah. Yang keempat, orang yang paling banyak berselawat atas Nabi. 4 golongan ini nanti bersama-sama di ring 1. Kalau ini masjid, ini ring 1. Teras ring 2. Jalanan 3, terus begitu. Ada 4 amalan itu. Salah satunya akhlak yang mulia. Nah, pertanyaannya, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Nabi merubah akhlak jahiliyah sehingga berakhlakul karimah seperti sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi? Bagaimana itu caranya? Ini yang perlu kita contoh juga. Ternyata Nabi itu memperbaiki akhlak dimulai dari perbaikan akidah. Itulah dia 2 kalimat syahadat. Ditanamkan di kota Mekah selama 13 tahun. Diperbaiki akidahnya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan tempat meminta, hanya Allah. Tidak ada tempat berlindung, hanya Allah. Tidak ada tempat menggantungkan harapan, hanya Allah. Tanamkan di sini. Itulah akidah selama di kota Mekah. Akidah ini untuk orang muslim. Sampai di Madinah, Nabi tingkatkan dari akidah naik menjadi iman. Iman ini untuk orang mukmin. Ada rukun iman 6, kemudian ada cabang-cabang iman 70 lebih. Nah, setelah menjelang wafat, Nabi tingkatkan dari iman ke tauhid. Itulah dia perbaikannya. Jadi akidah untuk orang muslim, iman untuk orang mukmin, tauhid untuk orang muttaqin. Perbaiki akidahmu, maka Allah akan memperbaiki akhlakmu. Sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, siapa di antara umatmu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa ada? Ada, kata Nabi. Mereka ada. Ada di antara umatku tidak mau masuk surga. Siapa mereka ya Rasul? Nabi lanjutkan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang mentaatin sunnahku, dialah masuk surga. Siapa yang maksiat terhadap sunnahku, mereka itulah yang tidak mau masuk surga. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.